Ini adalah proses pengelasan las ya. Jadi pada prinsipnya adalah ini ada gambarannya skematiknya itu seperti ini. Ini adalah yang dilas itu adalah yang bawah dengan yang di atas ini yang akan dilas. Terusan yang di sini ini adalah eh, alat sambungnya, sambungan lasnya gitu ya. Sambungan lasnya ini bisa digunakan menggunakan elektroda atau menggunakan las karbit ya. Ini adalah untuk pengelasannya. Oke, ini adalah cara kerja untuk pengelasan ya. Benda kerja yang akan disambung disiapkan terlebih dahulu ya. Ini seperti ini ya. Silakan Anda nanti bisa baca di dalam presentasinya ya, di dalam makalah apa namanya, di dalam materinya. Silakan di PPT-nya Anda bisa baca ya. Untuk ini saya lanjut aja. Ini adalah contoh untuk jenis-jenis las ya. Ini adalah V, ini adalah double V. Ya. Ini adalah untuk yang ini apa namanya angel ya, setempat kayak gitu ya, seperti ini. Las titik ya, seperti ini ya. Ini adalah las yang menggunakan kalau di kita itu adalah las karbit ya. Jadi di sini ada tabung untuk ini adalah karbitnya ya. Dan ini adalah tabung udaranya. Nanti gas yang ada pada yang dihasilkan dari tabung yang berisi karbit ini nanti akan dialirkan dengan apa namanya dengan udara gitu ya bareng-bareng sama udara nanti makanya di sini bisa ke terbakar ya bisa untuk membakar eh, sambungan lasnya ya kawat lasnya ya itu adalah sistemnya adalah seperti itu atau kita juga bisa menggunakan las listrik ya seperti ini ya las listrik biasa ya ini yang paling banyak kita digunakan ya untuk las listrik atau las yang menggunakan gas helium ya itu juga bisa seperti ini. Terus ini adalah gas yang argon ya. Ini juga bisa ya menggunakan argon. Tapi yang paling banyak dipakai itu adalah untuk las listrik ya. Kenapa itu yang paling murah itu. Kalau kita menggunakan las karbit relatif itu ada pencemarannya ya. Kenapa? Karena di sini ada karbit yang banyak mengandung apa namanya sulfat dimasukin dalam ini akan mengeluarkan apa namanya gas di situ ya. Oke, ini Anda absensi dulu ya. Baca. Silakan Anda absensi ya. Saya mohon maaf saya tinggal ini dulu ya. Sholat duhur dulu. Nanti kita lanjutkan sholat duhur ya. Anda yang muslim silakan juga sholat dulu ya. Ya, terima kasih ya. Sudah, Pak. Oke, ya. Oke.
Ya, oke ya. Ini adalah tipe-tipe sambungan dari las ya. Lap join atau fillet ya. Ini nanti akan ada dua jenis sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah yang transversal, yang kedua itu adalah yang paralel ya. Yang transversal itu adalah ciri khasnya itu adalah tegak lurus dengan gaya. Antara las dengan gayanya itu adalah tegak lurus. Seperti ini ya, ini adalah lasnya, ini adalah gayanya ke sana ya. Maka ini adalah yang transversal. Transversal itu ada dua, yaitu yang pertama single, yang kedua adalah yang double. Double itu adalah yang sini ada, di sini juga ada. Seperti ini ya. Ini gambarannya yang ini di sini ada, di sini ada. Di sini satu ya. Itu adalah seperti itu. Kalau ini adalah yang paralel. Paralel itu ada sisi ininya. Kalau ini gayanya adalah pada las itu nanti mengalaminya itu adalah mengalami geser. Kalau ini adalah mengalaminya adalah tarik ya. Tapi kalau untuk yang satu, yang single transversal apa transverse yang single ini itu relatif kurang jarang digunakan ya. Kenapa? Karena ini kalau ada gaya yang sifatnya itu adalah tegak lurus, itu relatif lebih lemah ya. Coba bisa Anda bayangkan kalau ini Anda cuma di sini, ada beban yang sifatnya itu tiba-tiba tegak lurus kayak gitu ya, dari sana menuju ke keluar gambar kayak gitu, maka kapasitasnya akan sangat lemah ya. Minimal di sini ada yang anu pakai yang double ya, supaya apa? Supaya kalau ada gaya dari sini ke sana itu relatif dia itu akan lebih kuat ya. Kalau ini dikasih gaya ke sana, relatif dia itu akan lemah. Ininya akan lasnya itu akan ini ya, akan apa namanya? Akan lepas dengan alat sambungnya. Kalau ini adalah yang paralel, paralel itu adalah nanti gayanya adalah gaya geser yang terjadi pada sambungan ini ya. Seperti itu. Ya. Terus ini adalah tadi adalah model sambungan lap ya, lap join. Yang ini adalah butt join ya, butt join. Ini seperti ini. Ini adalah ujung-ujung ya, ujung sama ujung ketemu ya. Kalau ini adalah yang square kayak gitu ya. Jadi yang disambung dengan dengan alat sambungnya, eh, yang disambung ini dua kayak gini, terus ini juga kayak gini sama, ya. Terus lasnya di sini dan sini ya. Ini adalah lasnya di sini. Itu adalah yang sini ya square. Kalau ini yang V ya, jadi antara atas dan bawah itu berbeda. Ini sudutnya kurang lebih sekitar 60 derajat. Ini seperti ini dilaskan kayak gitu. Nah, kalau ini adalah yang U. U itu adalah bentuknya seperti ini. Ininya adalah ini kayak gini. Nah, ini kayak gini. Bisa kayak gitu. Seperti itu ya kalau U ya. Kalau ini yang double V, double U kayak gitu ya. Kalau ini adalah yang corner, ya. Ini adalah yang di. Kalau ini adalah yang boot ya, yang butt ya. Butt join. Kalau ini adalah yang tipe last sudut ya. Last sudut ini sama sini ya. Ini adalah corner, ini adalah T, ini adalah edge ya. Di ujung sini. Terus seperti itu. Untuk jenis-jenis model-model sambungan las, ada pertanyaan? Silakan. Belum, Pak. Oke ya.
Tipe sambungan las. Ini yang tadi ya. Butt join itu adalah yang sebidang. Sambungan lewatan, lap join. Sambungan yang tegak, lead join. Sudut itu corner. Terusan ini adalah yang di sisi ya. Ini adalah gambarannya ya. Ini butt join ya. Tadi sudah. Ini corner. Ini adalah T-join, ini lap join, dan ini adalah edge ya, edge joinnya. Ini nanti bisa Anda baca sendiri ya. Jadi kalau di sini ada dua buah plat kanan dan kiri, kita sambung dengan las tumpuk ya. Ini ya, las ujung ya, las tumpuk. Dan ini akan kita tarik, maka kekuatan dari las ini yang pertama ditentukan oleh apa? Panjang dari lasnya. Semakin panjang lasnya, maka kapasitasnya akan semakin besar. Ya. Semakin pendek lasnya, maka kapasitasnya akan semakin kecil. Itu adalah hal yang sangat wajar. Yang pertama itu. Yang kedua, itu juga ditentukan oleh apa? Tebal lasnya. Jadi tebal tebal dari las itu sangat menentukan dari kapasitas sambungan lasnya itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya tegangan itu adalah eh, gaya dibagi dengan luasan. Oke, sebentar. Jadi ini adalah las tumpuk. Ya. Ini ditarik kayak gini. Maka kekuatan dari las ini, sambungan las ini, itu sangat tergantung dari panjang lasnya ini. Yang kedua, sangat tergantung dari ketebalan lasnya ini. Semakin panjang, maka akan semakin kuat. Semakin tebal juga akan semakin kuat. Kita tahu bahwa yang namanya tegangan itu adalah P per A. Ya, kalau dalam sini adalah F per A. Sehingga A-nya itu adalah panjang kalikan dengan tebalnya. Itu adalah untuk kapasitas dari las tumpunya. Ini ya, las tumpu dengan beban tarik. Ya, ini dikasih beban sana ya. Ini tadi ya, sudah di ini ya, ini di lasnya kayak gini. Ini adalah yang tipe V ya. Maka T-nya itu adalah dari sini ke sini nih. Setebal apa? Setebal dari plat yang disambung. Ya. Loh, yang di sini gimana? Ikut nggak? Ya nggak, ini cuma sampai di sini aja ya. Ini gambarnya kan jelas ya. Ini ada titik-titiknya, ini ada titik-titiknya. Maka T-nya adalah sebenarnya ini. Ya. Nah, ini kalau ditarik. Kalau ini adalah yang digeser. Lasnya las tumpu, tapi digeser ke sana bannya. Gitu ya. Maka tegangannya kalau yang di sini adalah tegangannya dalam menggunakan tegangan tarik. Kalau geser ya tegangannya adalah tegangan geser. Ya, kalikan L kalikan dengan T. Gayanya adalah sama dengan itu tegangan gesernya, tegangan geser yang diizinkan, kalikan dengan L kalikan dengan T. Itu seperti itu. Oke.
Terus ini adalah las sisi melintang titik C ke titik B kita tarik garis, maka panjang T-nya, apa namanya, ketebalan lasnya itu adalah dari titik A ke titik D. Itu adalah tebal lasnya. Jika ini adalah T, ini adalah T ya. Ini kan berarti kan kalau di sini ini adalah T ya. Maka kalau ini adalah 45 derajat, maka T-nya itu adalah sama dengan, apa namanya, tebalnya itu adalah sama dengan T kalikan dengan 45 sin 45. Kenapa? Karena ini adalah 45 derajat ya. Maka panjang dari sini adalah AC kalikan dengan sin 45 derajat. Maka itu adalah panjang dari AD-nya. Ya. Maka luas daerah kritisnya itu adalah L kalikan dengan tebalnya. Tebalnya seberapa? Setengah akar 2T. Ya. Oke, itu adalah seperti itu. Maka kalau kritisnya sudah ada, maka gayanya itu adalah tegangan kalikan dengan A-nya. Ya, tegangan T-nya kayak gitu, tariknya dikalikan dengan L, kalikan dengan T, kalikan setengah akar 2. Ini adalah rumusnya untuk las sisi, untuk lab, tipe lab ya, lab join ya. Itu seperti itu. Kalau ininya ada dua, ya tinggal dikalikan dua, kayak gitu ya. Tapi kalau nanti dimensinya beda, ya disendiri-sendirikan, pada prinsipnya adalah kapasitas dari las ini ditambah dengan las yang di sini, itu nanti dijumlahkan. Itu adalah untuk ininya, apa namanya, kapasitas dari ininya, apa namanya, lasnya itu tadi. Terus kalau kita punya paralel, kalau cuma satu kayak gitu, maka tegangannya itu bukan tegangan tarik lagi, tapi tegangannya adalah tegangan geser. Ya. Kenapa? Karena gaya yang bekerja pada sambungan las ini adalah gaya geser. Ini tarik ke sana, ini tarik ke sana. Maka ini di sini sebenarnya gayanya itu adalah gaya geser. Ya, sambungan las ini akan mengalami gaya geser. Tidak selamanya dimensi las, tebalnya las itu setebal dari dimensi ini ya. Misalkan saja, kalau saya punya tebal, cukup tebal ya, platnya, saya sambung gitu ya. Satu tebal yang satu tipis kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyambung kayak gitu, ini ke samping. Tidak perlu kita dari sini ke sana kayak gitu ya. Nggak perlu terlalu tinggi ya nggak? Kenapa? Karena ini di sini ketebalannya itu tidak terlalu tebal ya. Kan bisa saja ini menyesuaikan sini. Seperti ini ya. Jadi menyesuaikan dari ketebalan ini. Percuma Anda itu buat tebal mungkin dari sini, tapi di sini itu nanti ketebalannya itu dibatasi oleh tebalan maksimumnya. Ada nanti ya. Ketebalan ya maksimumnya ya. Ada juga ketebalan minimumnya ada ya. Jadi itu seperti itu.
Kalau ini adalah geser ya, maka tegangan yang terjadi itu adalah tegangan geser ini. Kalau belakangnya masih sama ini, L kalikan dengan T kalikan setengah akar 2. Ini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Belum ada Pak, mungkin Pak. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Jadi sama seperti kalau yang tadi ya, kalau ganda kayak gitu ya tinggal dikalikan 2. Kalau memang dimensinya itu sama-sama identik. Ya. Tapi kalau dimensinya beda, L-nya beda, T-nya beda, ya nanti tinggal yang satu itu adalah tegangan geser kalikan L1 dikali T1 kali setengah akar 2 ditambah dengan L2 dikali T2 kali setengah akar 2. Ya, jadi nanti dijumlahkan. Karena ini ketebalan kanan dan kirinya itu sama, maka tinggal dikalikan dengan 2 saja. Cukup ya. Ini adalah pembatasan ukuran las sudut ya. Dan yang selanjutnya ini adalah las sudut ya. Las sudut itu yang seperti apa? Tadi di atas sudah ya. Ini adalah las sudutnya itu adalah yang ini. Nah, ini ya, ini adalah las sudut ya. Yang seperti ini. Ini las sudut. Ini sebenarnya juga las sudut ya. Cuman karena dia itu kanan dan kiri, ada dua-duanya, maka ini menjadi las T ya. Tapi ini prinsipnya ini adalah sudut sebenarnya. Ya. Cuman double ya. Di sini ada ketentuan untuk las sudut, ada ketentuan ketebalan, ketebalan minimumnya. Ya. Jadi kalau ada plat ataupun siku ataupun apapun juga dengan ketebalan yang kurang dari 7 milimeter, maka tebal las minimumnya maka sama dengan adalah untuk A-nya ini ya, untuk A ini ya, maka ukuran minimum untuk A-nya itu adalah 3 milimeter. Minimum ya. Kalau antara 7 sampai dengan 10, nah itu adalah 4 milimeter minimumnya. Kalau itu adalah 10 sampai dengan 15, maka itu adalah 5 milimeter. Dan kalau lebih dari 15, itu adalah 6 milimeter. Ya. Ini adalah ukuran standarnya untuk les sudut. Pembatasan ukuran las sudut lagi nih ya. Sini. Kalau yang tadi itu adalah minimum, yang ini sekarang adalah maksimumnya. Untuk komponen dengan ketebalan kurang dari 6,4 milimeter, maka diambil setebal komponennya. Ya, ini maksud komponen dalam hal ini adalah bisa saja plat, bisa saja siku, profil, ataupun yang lainnya. Jadi kalau tebal platnya itu misalkan saja itu adalah 5 milimeter, maka untuk tebal maksimumnya bisa menggunakan 5 milimeter juga. Jadi full kayak gitu ya.
Tapi untuk komponen dengan ketebalannya itu adalah 6,4 milimeter atau lebih, maka ketebalannya itu adalah tebal komponennya dikurangi dengan 1,6 milimeter. Ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ketebalan komponennya itu yang disambung itu adalah 1 cm atau 10 mili, maka untuk tebal maksimumnya itu sebesar 10 dikurangi 1,6 milimeter. Ya. Terus di sini juga ada hubungannya antara apa? Antara tebal dengan panjang ukuran lasnya. Ada ketentuan bahwa ya, panjang las itu paling tidak itu minimum itu adalah 4 kali ukuran lasnya, tebal lasnya. Jadi kalau panjang lasnya itu kurang dari seperempat, kurang dari apa namanya 4 kali dari panjang lasnya. Oh maaf, mohon maaf. Jadi apabila panjang las efektifnya itu kurang dari 4 kali ukuran lasnya, tebal lasnya, maka tebal lasnya itu dianggap di dalam perencanaannya itu adalah menggunakan 1/4 kali panjang efektifnya. Paham nggak, Dik? Dong nggak yang dimaksud dengan kalimat itu? Belum, Pak. Belum, Pak. Misalkan saja, Belum, Pak. belum ya. Misalkan saja nih, dimensi ketebalannya itu misalnya adalah 1 cm. Terus panjang lasnya itu Anda hanya menggunakan 4 cm. Bukan. 3 cm panjang lasnya. Kalau kita mengacu ke hal ini, maka tebal las maksimumnya, efektifnya itu hanya 3 kali 1/4, yaitu 3/4 cm atau 75 milimeter. Oke, tidak dihitung setebal platnya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Paham ya? Jadi kalau panjangnya Pak. itu kurang dari 4 kali tebal lasnya, maka bisa dikatakan tebal lasnya itu adalah 3/4 dari panjang lasnya. Itu adalah maksudnya seperti itu. Ini mau tanya, Pak. Terus ini adalah untuk Kenapa? gimana? Itu, Pak, tadi yang seperempat tadi hanya untuk las sudut atau semua tipe, Pak? Ini untuk las sudut. Untuk las sudut. Las sudut ini ya. Ini hanya khusus untuk las sudut aja. Ini adalah perhitungan untuk luas efektifnya ya. Jadi kalau ya, ini ada T1, di sini ada T2. T1 kurang dari T2. Maka tebalasnya itu sama dengan adalah T1. Setebal T1-nya ya. Kalau ini T1, T dan ini sama-sama tebalnya.
T sama dengan T1 sama dengan T2. Maka T-nya itu adalah sama dengan T ya, T kecilnya ya. Ini kalau misalnya ini adalah seperti ini kita bisa perbesar ya. Nah ini ya, seperti ini ya. Ini kita tarik, ya ini V-nya antara 45 sampai dengan 60 ya. Terusan ini adalah D-nya, ini adalah tebal efektifnya itu ada dari sini-sini. Balasnya ya. Jadi kalau misalnya ini ada kayak gini, seperti ini ya, terusan ini dilas kayak gitu, maka untuk tebal efektifnya ini tidak sampai terisi nih di sini nih. Maka tebal efektifnya adalah hanya segini nih. TE itu sama dengan D dikurangi 3,25 milimeter. Kenapa? Karena nggak mungkin nih las itu bisa sampai ke ujung sini. Oke ya, pasti kosong di situ. Pasti kosong di sini ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini, ya, ini berarti dia full. Ya, ini sebenarnya diperbesar nih ya. Ini adalah full nih seperti ini nih. Maka TE-nya itu sama dengan D ya. Ini kalau misalkan saja untuk dimensi nya itu beda. Misalnya ini kayak gini, tipis kayak gitu ya. Panjang gitu. Misalnya ini misalnya dari sini sini agak panjang gitu ya. Ini adalah A, ini adalah B. Maka tebal efektifnya itu adalah A kalikan dengan B dibagi akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ini adalah T efektifnya adalah ini. Kalau ini seperti ini, T-nya adalah ini ya. T efektifnya, maka ini adalah setengah akar 2 kalikan dengan nya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dek? Belum, Pak. Oke. Nah, tahanan nominal dari sambungan las ya. Tahanan nominal untuk sambungan las, ya filosofi umumnya ya RFD kayak gitu. Ini adalah V Rn harus lebih besar daripada RU-nya. Ya. Rn itu apa? Itu adalah tahanan nominal per satuan panjang las. RU itu apa? Beban terfaktor per satuan panjang lasnya.
Bentar. Ingat bahwa di sini adalah persatuan panjang las ya. Jadi kalau misalnya ini adalah gayanya, maka ini adalah V kalikan dengan Fn ya. Ya, harus lebih besar daripada Fu-nya. Fu ini nanti adalah gaya totalnya ya. Jadi nanti sudah tidak lagi persatuan panjang las, tapi sudah dikalikan dengan panjang lasnya. Kayak gitu. Nah, di sini makanya di sini itu tidak ada keterangan untuk kalikan dengan panjangnya. Ini adalah persatuan panjang. Ya. Jadi VRN W ini adalah welding ya, sama dengan 0,9 T efektif kalikan dengan FY-nya. Ini yang berdasarkan bahan dasar yang dilasnya. Kalau yang ini berdasarkan kekuatan alat sambungnya. Jadi yang prinsip bahwa kalau ada dua bahan yang akan disambung, maka kekuatannya itu nanti ditentukan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah ditentukan oleh bahannya, yang kedua ditentukan oleh alat sambungnya. Ya, kalau bahannya tentunya di sini adalah FY-nya adalah FY-nya materialnya, kalau ini adalah FY-nya weldingnya ya. Ini sangat tergantung dari kekuatan lasnya. Jadi ini adalah untuk gaya-gaya yang dibebani oleh gaya tarik atau tekan. Yang kita lihat itu adalah sambungan lasnya itu mengalami tarik atau mengalami tekan, ya, bukan geser. Ini yang mengalami geser gayanya. Gayanya adalah gaya geser di sini. Oke. Maka di sini akan apa namanya? Gaya apa namanya? Tegangannya itu adalah tegangan yang geser nih di sini. Ini kalikan 0,6, ini juga dikalikan dengan 0,6-nya. Ini di sini Fu, di sini adalah 0,8, ini tetap 0,9, ini 0,6 ya. Ini adalah yang terjadi pada bahannya, yang ini adalah yang terjadi pada alat sambungnya. Jadi ini adalah untuk komponen-komponen yang mengalami geser ya, seperti las paralel itu kalau kita bebannya itu yang mengalami geser ya. Kalau yang mengalami tarik adalah yang di atas ini. Yang diingat itu adalah tariknya atau gesernya, barometernya itu adalah alat sambungnya ya dia. Bukan yang disambung. Walaupun yang disambung itu bebannya adalah beban aksial atau bebannya adalah beban normal,
ya, atau bebannya adalah beban tarik ataupun tekan, bukan berarti menjamin bahwa itu pasti statusnya adalah tarik dan tekan pada lasnya, ya. Kalau lasnya paralel, gayanya seperti itu kan, maka lasnya itu akan mengalami geser. Maka Anda gunakan rumusnya adalah yang di bawah. Tapi kalau dia itu adalah lasnya adalah las ujungnya gitu, las tumpul kayak gitu, terusan dia itu ditarik, ya di ujungnya gitu ditarik kayak gitu, baik yang sifatnya single maupun yang double, itu ya di situ berarti dia itu akan bebannya adalah yang menggunakan rumus yang di atas, ya itu seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ini yang seperti ini deh, saya gini ya, ini bebannya tarik sana, dan lasnya di sini nih, sama di sini lasnya. Maka ini adalah lasnya adalah geser. Kalau yang di sini, ini adalah tarik. Ini tarik ya, tarik. Kalau yang kini geser. Ya. Jadi itu seperti itu. Untuk membedakan antara geser dan tarik itu seperti itu. Kita melihatnya itu adalah bukan beban luarnya, tapi adalah gaya yang terjadi pada sambungannya itu, apakah dia itu geser atau dia itu adalah tarik ya. Ini perkuliahannya sampai jam berapa deh? Halo? Jadwalnya Sampai sampai jam jam berapa? 2 sampai jam 2 kurang 10 menit, Pak. Kalau di jadwal. 2 kurang 10 menit. Oke. Mm-mm. Ini nanti kalau ini mati nanti pakai link yang itu lagi ya. Ini soalnya di sini cuman kurang apa namanya 4 menit lagi. Kelasnya itu mengalaminya adalah tarik atau mengalaminya adalah geser ya. Dalam hal ini tarik atau tekan ya. Atau dia itu mengalaminya adalah geser. Kalau geser itu pastinya adalah tidak menggunakan FY saja langsung ya atau FU, tapi pasti ada koefisien reduksinya 0,6 ya. Dari sini adalah geser, ini adalah geser ya. Ini adalah geser ya 0,6 ya. Ini adalah tarik atau tekan ya. Gayanya adalah gaya aksial. Ini sudut nih ya, sudut adalah geser, pasak juga geser ya. Pasak itu kan kayak modelnya adalah kayak model ini ya, apa namanya? Yang setempat kayak gitu ya. Ya modelnya seperti ini nih. Bentar. Ya, yang ini nih. Ini adalah kayak model pasak kayak gitu ya. Jadi pada lubangnya aja kayak gini, ini ditarik kayak gitu kan, ini kan pasti akan mengalaminya adalah geser ya, bukan tarik ya di sini. Maka ini adalah geser, sehingga dia menggunakan koefisien 0,6 ya dari FU-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini?
Masuk Zoom, masuk Zoom. Lagi be kenceng temen on mic. Oke, sekarang gini. Ini adalah sebuah struktur siku, ya, profil siku yang dilas pada sebuah plat seperti ini. Ini gayanya ke sana. Maka praktis untuk las ini dan yang las ini akan mengalami tarik atau geser deh. F1 tarik apa geser? Geser. Geser, Pak. Geser. F2, Tarik. F2 tarik ya. F3 Geser. 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 Oke. Jadi F1 itu adalah geser, F2 itu adalah tarik, F3 itu adalah geser. Ya enggak? Maka geser dengan geser disatukan. Oke. Jadi nanti yang geser dari F1 ditambah dengan geser dari F3. Setelah itu nanti dijumlahkan dengan tarik yang F2. Sekarang rumusnya pakai yang mana nih? Apakah yang ini, yang ini, atau yang sini? Coba. Dilihat dulu, ini adalah lasnya adalah las apa? Las tumpul, las sudut, atau las yang ini apa namanya? Baji atau pasak ini. Ini lasnya las apa nih? Apa kira-kira deh? Lasnya las apa? Pasak tidak mungkin, bukan ya. Sudut, sudut, sudut. Mungkin nggak sudut? Atau las tumpul. Ya, dilihat di atas. Las sudut itu yang seperti apa? Ini ya. Las tumpu yang seperti apa? Ini ya.
Ini adalah las tumpuk. Ini las tumpuk yang mengalami tarik seperti ini. Ini adalah las tumpuk yang mengalami geser yang seperti ini. Oke? Tahu? Sudut, Pak. Paham ya? Berarti kalau kayak gitu berarti ini adalah las apa? Sudut, Pak. Las mana? Sudut ya. Ini kan sudut kan? Sudut. Ini ya. Oke. Jadi ini adalah las sudut. Maka las sudut ini adalah nanti yang F1 kita menggunakan rumus yang geser. F2 ini adalah yang tarik. Ini ya. Ini yang gesernya ini ya. Ya enggak? Yang tariknya berarti ikutnya yang di sini nih. Ini. Ini ya. Rumusnya ya. Jadi panjangnya ini kan F2 itu kan identik dengan ini ya. Ya enggak? Gayanya ini ditarik ke sana, lasnya di sini. Tegangannya adalah tegangan tarik ya. Ini ya. Kalikan A-nya itu adalah A, L kalikan dengan T, kalikan setengah akar 2. Paham deh? Paham. Itu ya. Jadi tegangan tariknya itu adalah 0,9 kali FY-nya. Karena ini adalah mengalami tarik ya. Ini untuk F2. Kalau yang ini adalah yang mengalami geser ya. Yang ini. Oke, nanti tinggal dijumlahkan. T ini adalah sama dengan F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3. Nanti akan mendapatkan besarnya gaya T-nya itu. Yang perlu diperhatikan nih. Posisinya di sini. Maka sebisa mungkin resultan dari F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F3
itu resultannya itu berada pada berimpit dengan T. F2 pusatnya di mana? Di tengah sini. F1 posisinya di mana? Di sini. F3 posisinya di sini. Ya. Kalau mau sigma momen terhadap di sini, oke, nggak ada masalah. Ya, nanti tinggal ini kalikan eksentrisitasnya tinggal ini kalikan dengan ini kalikan dengan ini, nanti akan ketemu panjang dari F1-nya berapa, panjang dari F2-nya berapa, panjang dari F3-nya berapa. Pada intinya adalah sebisa mungkin resultan dari kapasitas sambungan lasnya itu adalah berimpit dengan gaya luarnya. Prinsipnya adalah seperti itu. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Lanjut? Oke. Ya. Ini adalah kekuatan untuk las yang ini ya, apa namanya? Transverse fillet joint ya. Ini balnya ini tadi ya, sudah ya. 0,707 ya, setengah akar 2. Ininya adalah ini ya. Contohnya single fillet, ininya adalah ini. F-nya ya, alihkan dengan tegangan yang diizinkan ya. Kalau double fillet berarti ini ya. Ini perhitungan-perhitungan biasa aja. Ini kalau dia itu eh, 2 ya. Jadi ini kan ada 2 plat yang tertumpuk kayak gitu ya. Yang ini kita tarik. Maka di sini ini adalah 1 kelompok las, di sini juga 1, ya jadi nanti 2. Kalau memang ini identik dimensinya, maka itu tinggal dikalikan dengan 2 saja. Ya. Ini adalah ketebalannya, ini adalah setebal tadi ya, setengah akar 2 dari tebal ininya, tebal apa namanya, tebal platnya, seperti itu. Jadi ini adalah seperti ini adalah tegangan tarik dari bahan izinnya. Jadi kalau tegangan tarik, maka itu adalah 0,9 ya. Kalau geser yang 0,6 ya ininya. Nah, ini adalah yang tadi yang geser ya. Jadi kalau yang kembali lagi ke sini ini adalah tarik, ini adalah geser. Tarik itu sama seperti yang ini tadi ya. Ini cuman 1. Berarti kalau ditambah dengan yang di sini, maka yang di sini geser, di sini yang tarik ya. Kalau ini kan tadi kan ini kan kalikan 2, kalau ini yang single ya, cuma 1 fillet saja. Kalau ini yang double fillet ya, kalikan dengan 2 ya. Terus seperti itu. Ini adalah yang untuk geser ya. Geser sama untuk luas efektifnya sama ya. Kalau single berarti yang ini, kalau yang double itu berarti tinggal dikalikan dengan 2. Berarti adalah ini. Tegangannya adalah tegangan geser. Tegangan gesernya berapa? 0,6 kalikan dengan Fu yang tadi ya. Pokoknya kalau geser itu adalah berarti 0,6, kalau tarik itu adalah 0,9 ya.
Hal yang perlu diperhatikan dalam desain adalah tambahkan panjang 12, mili pada luasan untuk keamanan. Ini hanya sekedar untuk ini aja ya. Apa namanya? Kalau misalkan saya didapatkan panjangnya itu dapatnya misalkan saja itu 200 kayak gitu, kita kasih spare. Kenapa? Karena tidak selamanya kita mengelas itu akan selalu apa namanya? Hasilnya itu akan selalu ini apa? Sempurna ya. Jadi ada kalanya kadang kurang sempurna lasannya sehingga akan menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas ya. Maka di sini tinggal ditambahkan saja. Ya, itu seperti itu. Dikasih untuk safety factor lah sarannya itu di sini ya. Ini tadi di sana udah ya di atas ya. Ini kok double-double ya. Tegangan pada sambungan las sulit dihitung karena variabel dan parameter tidak terprediksi. Misalkan saja homogenitas bahan, terusan tegangan akibat panas dari las, perubahan sifat-sifat fisiknya ya. Ini adalah seperti ini. Ini untuk ini ya apa namanya nilai tegangan sambungan las ya. Ini yang untuk fillet weld all type ya. Ini adalah seperti ini nih nilai-nilainya. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, mau tanya Pak, Ya, yang tadi kan yang buat kuat rencananya itu kan ada yang rumus yang pakai FU weldingnya sama yang pakai FU bahannya Pak. ya, Nah itu dipakai salah satu aja apa gimana ya Pak? Gimana ya Pak? Rumusnya. dua-duanya dihitung. Oh dua-duanya dihitung Pak. Iya, jadi nanti yang menentukan apakah bahannya atau weldingnya. Ya, Oh oke oke. Makasih Pak. ya, oke ya. Izin tanya Pak, Ya, terkait itu Pak, harga tegangan sambungan las dengan elektroda itu, apakah bisa tidak sesuai dengan tabel itu Pak? bisa. Ya, bisa. Kalau misalnya ada elektroda yang tipe yang mungkin terbaru kayak gitu ya, yang ininya bagus kayak gitu, kapasitasnya bisa saja melebihi dari kapasitas dari elektroda ini ya. Ya. Tapi nanti kan kalau misalkan saja menggunakan per elektroda kayak gitu ya, ini ya nanti tegangannya ya ini. Tensinya adalah segini kayak gitu ya. Untuk kompresinya adalah segini, untuk gesernya adalah segini. Ini berarti sudah tidak perlu lagi Anda kalikan 0,6, Anda kalikan lagi 0,9, tidak ya. Karena ini sudah punyanya geser nih. Sudah langsung tegangan geser itu. Oke? Oke Pak, Ya. Ada yang lagi? Hmm. Perasaan tadi saya di kelas satunya berarti kayaknya kurang jam tuh ya. 9.45 tadi nggak selama ini ya.
945 cuman sampai 11.30. Berarti 2 SKS itu ya. Padahal harusnya 3 SKS ya, dia. Itu 3 SKS, Pak. Oh iya, berarti nanti saya tak bilang sama jurusan tuh. Oke, saya kira cukup ya, dia. Nanti minggu depan kuliahnya di sini aja ya. Di ini apa namanya? Tempat saya ya. Nanti saya tak share ke siapa nanti, minta tolong di ini ya, di apa namanya? Di WA ke saya, nanti saya share untuk tempatnya ya. Izin tanya Pak, untuk tempatnya Ya, itu di luar FT berarti ya Pak? iya, karena kan FT itu kan dipakai apa namanya? Gedung E kan direhab kan? Iya Pak. Oh, Iya. Tapi kalau misalkan saya gedung E masih belum direhab sih, saya lebih di gedung E aja nggak ada masalah. Tapi sana katanya AC-nya pada rusak ya. Iya Pak, beberapa AC rusak sama ada yang itunya nggak jalan Pak. AC Ya udah nanti di dinginnya. tempat saya ada sini. Ya di sini saya ada AC-nya ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya apabila kurang maksimal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.